jika fungsi fx sama dengan ax tambah 3 memenuhi f dalam kurung f2 kurang 3 sama dengan 4, maka a sama dengan titik-titik. Nah, ini masih termasuk soal gampang ya. Nah, kita berpatokan ke sini. Oke. Nah, di sini kan dikatakan f2 ya. Maka 2 ini masuk ke fungsi f kan gitu. Nah, berarti kalau misalnya dia f2 ini kan sama dengan 2a tambah 3. Ya kan? Nah, ternyata f dalam kurung f2 lagi. Nah, berarti ini sama dengan kalau dia f2 ini sama dengan a dikalikan dengan 2a tambah 3 ditambahkan 3. Paham ya? Nah, berarti ini sama dengan berapa ini? Ini 2a pangkat 2 tambah 3a ditambah 3 kan gitu. Nah, ternyata ini sudah bisa kita angkat kemana ke soal ini. Nah, maka ini sama dengan berapa? 2a pangkat 2 tambah 3a tambah 3 kurang 3a sama dengan 4. Nah, kemudian yang ini berarti habis ya. Nah, jadi 2a pangkat 2 sama dengan, yang ini berpindah ruas saja ke kanan, maka negatif kan gitu. Jadi 4 kurang 3 hasilnya 1. Nah, berarti a pangkat 2 sama dengan 1/2 kan. Nah, yang ini hasilnya a sama dengan akar dari 1/2. Berarti ini harus kita rasionalkan. Ini rasionalnya sama dengan 1/2 akar 2. Ini dia jawabannya. Yang C. Paham ya? Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2. Jika fx sama dengan akar x dan hx sama dengan 2x tambah 1 dan f komposisi g komposisi hx sama dengan akar 4x pangkat 2 tambah 8x tambah 3, maka g-1 sama dengan titik-titik. Nah, yang ini adalah soal mengenai fungsi komposisi. Nah, di soal UTBK sebelumnya ini ada. Nah, untuk itu kamu benar-benar harus perhatikan ya. Nah, kita mulai dari sini. Nah, yang ini kan artinya f dalam kurung g, si h ini kan masuk ke si g. Maka ini sama dengan hx. Kemudian di sini adalah akar 4x pangkat 2 ditambahkan dengan 8x tambah 3, ya kan? Nah, kemudian si hx itu kita masukkanlah ke si g, berarti yang ini si hx masuklah dia ke si g menjadi g dalam kurung. Di sini kan fungsi g belum ada yang ditanya ya, fungsi g. Nah, maka ini sama dengan 2x ditambah 1 tutup kurung sama dengan akar 4x pangkat 2 ditambahkan 8x tambah 3 ya. Nah, kemudian si g 2x tambah 1 ini masuk ke si f. Nah, padahal fungsi fx-nya adalah akar x. Maka ini boleh kita buat akar g dalam kurung 2x tambah 1 sama dengan akar 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 3. Nah, si akar ini boleh kita coret ruas kiri dan ruas kanan. Nah, berarti tinggal g 2x tambah 1 sama dengan 4x pangkat 2 tambah 8x tambah 3. Nah, yang ditanyakan g-1. Nah, berarti supaya ini negatif 1, maka nilai x-nya sama dengan berapa? Maka x-nya sama dengan negatif 1 ya. 2 kali negatif 1 tambah 1 kan negatif 1. Nah, jadi g negatif 1 itu sama dengan 4 dikalikan negatif 1 pangkat 2 ditambah 8 dikalikan dengan negatif 1 ditambahkan dengan 3. Nah, maka ini hasilnya, yang ini kan 4, yang ini negatif 8, yang ini 3 ya. Maka hasilnya adalah negatif 1. Inilah yang merupakan hasil dari g-1. Gampang ya. Berarti jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 3. Diketahui matriks A sama dengan 1 min 2 25. Nilai K yang memenuhi K dikalikan det A transport sama dengan det A inverse adalah titik-titik. Nah, yang ditanya adalah nilai K. Nah, ingat ya, di sini adalah K det A transpose itu sama dengan det A inverse.
ini yang kita sederhanakan. Nah, A transpose itu yang ini, yang det A transpose itu sama dengan det A, ya kan? Nah, berarti kalau det A transpose itu sama dengan det A. Paham ya? Nah, berarti ini sama dengan K. Ini kita cari determinannya, berarti ini kita kalikan, kemudian dikurang dengan hasil kali ini. 5 dikurang negatif 4 ya, maka 9. Sama dengan, yang ini kita ubah, maka ini sama dengan 1 per determinan A. Supaya paham ya. Nah, jadi determinan A itu kan sudah kita peroleh, sama dengan 9. Maka K dikalikan 9 sama dengan 1 per 9, ya kan? Nah, jadi dari sini kita peroleh K-nya sama dengan berapa? 1 per 81. Gampang ya? Maka inilah yang merupakan nilai K-nya. Jawabannya yang E. Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 4. Diketahui matriks A sama dengan 1, 2, 1, 4 jika determinan A menyatakan determinan A. Nah, ingat ya, kalau bentuk seperti ini itu menyatakan determinan kalau dalam matriks. Paham ya? Maka nilai alfa yang memenuhi untuk 2 log alfa sama dengan 2 pangkat determinan A. Nah, ingat ya, syarat untuk mengerjakan ini kayak gini dia. Kalau misalnya bentuk pangkatnya A pangkat X sama dengan Y, ini kita ubah ke bentuk logaritma adalah A logaritma Y sama dengan X. Ya kan? Nah, sekarang masuk kita ke soal. Di soal kan dikasih tahu bahwasanya 2 logaritma alfa itu sama dengan 2 pangkat determinan A. Maka kita cari determinan A-nya. Determinan A-nya sama dengan, yang ini kita kalikan, dikurang dengan hasil kali ini. Berarti 4 dikurang 2 sama dengan 2 kan? Nah, berarti ini 2 pangkat 2. Nah, ini kan sama dengan 4 ya. Sama dengan 4. Nah, maka dari sini alfanya, kita masuk ke konsep ini. Alfanya sama dengan 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 16. Berarti alfanya 16. Gampang ya. Hanya perlu pemahaman. Berarti jawabannya yang D. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 5. Fungsi fx yang grafiknya di bawah ini adalah, yang ini grafiknya, maka yang ditanya itu adalah fungsi fx-nya itu sama dengan berapa? Itu yang ditanya. Nah, cara yang paling mudah untuk mengerjakan ini kan titiknya, yaitu negatif 1, negatif 4. Artinya kalau titik itu kan x, y. Nah, maka ini adalah negatif 1, negatif 4 kan gitu. Nah, artinya kalau kita substitusikan x-nya sama dengan negatif 1, maka y-nya sama dengan negatif 4 kan gitu kan. Nah, ini namanya cara coba-coba ya. Tapi ini lebih gampang. Nah, berarti kita coba. Kalau x-nya sama dengan negatif 1, maka y-nya sama dengan negatif 4 yang ini. Nah, kita masukin x-nya. Kalau fx itu kan sama dengan si y itu sebenarnya kan. Nah, jadi kita masukin dia. X-nya min 1, berarti ini min 1 pangkat 2 hasilnya 1 ya. Kemudian dikurang 2 kali min 1 hasilnya 2, ya kan? Negatif dengan negatif, yang ini negatif 3 tetap ya. Maka ini hasilnya 0, maka ini udah salah ya. Ini salah. Kemudian masuk kita ke sini. Ini tetap hasilnya 1, yang ini hasilnya jadi 3, ya kan? Berarti 1 tambah 3 itu 4, dikurang 4, 0. Padahal jawabannya harus negatif 4 kan gitu ya. Nah, sekarang kita coba yang bagian C-nya. Negatif 1 pangkat 2, 1. 2 kali negatif 1, negatif 2. Kemudian kurang 3. 1 dikurang 5, maka ini negatif 4. Ya kan? Nah, kalau X-nya negatif 1, maka Y-nya negatif 4. Maka sudah jelas yang ini jawabannya. Paham ya? Kayak gitu cara yang paling gampangnya. Namanya cara coba-coba. Kalau sesuai dengan rumusnya, kamu boleh pakai ini. Y sama dengan A X dikurang XP pangkat 2 ditambahkan dengan YP. XP dan YP itulah merupakan titik puncak. Yang inilah yang dinamakan dengan titik puncak. Nah, kalau saran saya, karena kita hemat waktu, kita gunakan dengan cara coba-coba yang ini aja. Yang seperti yang saya buat barusan. Paham ya? Nah, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 6. Alfa dan beta adalah akar-akar X pangkat 2 tambah Bx tambah C sama dengan 0. Jika 1 tambah 1 per alfa tambah 1 per beta sama dengan 0, maka titik-titik. Nah, berarti kita mau mencari ini dulu. Itu maksud soalnya. Nanti sesuai dengan pernyataan ini, maka jawabannya diantara ini yang mana, itu maksudnya.
Nah, dikatakan di sini adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka kalau rumus jumlahnya ini apa? Berarti alfa tambah beta ya. Nah, kenapa ini alfa tambah beta? Karena akar-akarnya di soal dikasih tahu yang ini. Nah, alfa tambah beta itu kan sama dengan min B per A, ya kan? Nah, kemudian kalau dia rumus kalinya, alfa dikali beta sama dengan C per A. Berarti nanti ini kita substitusikan ke diketahui ini. Tetapi sebelumnya kita jabarkan dulu yang ini. Yuk kita jabarkan. 1 ditambah yang ini kita samakan penyebut, maka di sini beta ditambah alfa ya. Langsung aja yang di bawahnya ini alfa dikalikan dengan beta sama dengan 0. Ya kan? Nah, maka ini sama dengan berapa? 1 ditambahkan dengan beta tambah alfa itu kan negatif B per A. Dibagi dengan alfa kali beta itu sama dengan C per A, ya kan? Nah, maka ini habis si A sama dengan berapa? Sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti ini sama dengan 1 dikurang B per C sama dengan 0. Yang ini kita samakan penyebutnya, artinya si 1 ini kan boleh C per C ya. Nah, maka dari sini C dikurang B per C sama dengan 0. Maka si C ini kita kali silang, artinya C kali 0. Hasilnya sama dengan 0. Berarti C kurang B sama dengan 0. Nah, kita cross check ke pilihan gandanya. Nah, oh ternyata ini masih dikalikan dengan negatif. Nah, di pilihan gandanya nggak ada C kurang B ya. Yang ada itu B kurang C yang ini, yang bagian C-nya. Maka ini kita kalikan dengan negatif. Hasilnya kan B kurang C sama dengan 0. Nah, itu bukan jadi masalah ya. Nah, berarti jawabannya yang C. Nah, kita masuk ke pembahasan yang nomor 7. Jika X sama dengan P, penyelesaian dari akar sepertiga X, akar sepertiga X, akar sepertiga X sampai tak terhingga sama dengan akar 2X tambah akar 2X tambah akar 2X tambah sampai tak terhingga, maka nilai 2P tambah 3 sama dengan titik-titik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tuntas bagaimana cara cepat mengerjakan model soal yang seperti ini. Nah, dikatakan di soal itu X sama dengan P, maka kita cari dulu berapa nilai X dari persamaan ini. Nah, cara singkatnya kayak gini dia. 1 per 3 X yang ini kita kuadratkan, kemudian dikurang dengan 1 per 3 X, yaitu dari sini ya, ruas kiri, sama dengan 2X. 2X ini dari ruas kanan, yang ini. Nah, berarti kalau kita kuadratkan ini sama dengan 1 per 9X pangkat 2, dikurang 1 per 3X sama dengan 2X. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan ini kita kalikan 9, maka tinggal di sini X pangkat 2 kurang 3X sama dengan yang ini 18X. Nah, 18X ini berpindah ruas ke kiri, maka X pangkat 2 dikurang 21X sama dengan 0. Nah, jadi X-nya kita keluarkan, X kurang 21 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 21. Nah, X-nya sudah dapat 21, dinyatakan di soal itu X sama dengan P. Maka 2 dikalikan dengan 21 ditambahkan 3 sama dengan yang ini 42 tambah 3 45. Jawabannya yang B.